Halo sahabat proyek, kita jumpa lagi di tema kita kisah inspiratif bersama tokoh fenomenal atau pengusaha bakso guys dari Kualuan. Mungkin kita akan berbincang mengulas beliau gimana kisah suksesnya. Kita ngobrol aja dulu guys. Halo Mas Soleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tos anti corona dulu Mas. Iya. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Kita mau mengulas lebih dalam tentang usaha bakso Mas Soleh, boleh ya? Ya boleh. Kita berbincang sedikit lah sambil santai, sambil ngobrol, sambil ngopi. Oke. Dengan mie tangan seana nih guys. Seadanya. Kira-kira awal mulanya priye Mas jadi bisa jadi pengusaha bakso? Ya kalau Sukses awal lah. mula sih emang dulu saya memang bukan pedagang bakso, tapi karena sudah dari kecil saya bergulat dengan dunia perbaksoan. Soalnya bapak saya itu juga dulu pedagang bakso sampai sekarang, kakak juga ya, jadi saya mengikuti Jejak mereka. jejak dari Mereka ada keluarga. warisan turun temurun begitu. Ya seperti itulah. Oke sahabat, tadi kan kita udah ngobrol gimana awal mulanya dia terjun ke dunia perbaksoan. Sekarang kita akan ngobrol gimana proses pembuatan bakso dari awal sampai akhir lah. Gimana Pak Soleh untuk Ya. prosesnya? Kalau untuk awal biasa kita bangun pagi ya, karena kalau pagi itu memang proses pembuatan bakso harus pagi. Kita berangkat ke pasar Induk Wonosobo itu Jam berapa kira-kira paginya? pagi, paling siang itu 5:30. Itu udah paling siang, Sudah setengah paling enam. siang 5:30. Di sana kita belanja, beli daging, bumbu dan segala macam yang diperlukan, ada mie dan lain-lain juga. Nah, itu kan ada proses belanja di pasar untuk bahan sendiri. Bahan daging sendirinya itu dari apa Mas Soleh? Kalau daging masih sama menggunakan daging ayam, itu kita beli di tempat langganan. Itu semua tulangnya kita beli itu sudah di fillet, baratnya itu Udah dilepasin ya, itu tersisa hanya daging saja. Nah itu digiling sendiri atau di pasar udah ada tempat penggilingannya sendiri? Kalau di pasar sudah ada tempat penggilingannya. Kita cuci dulu, baru kita giling bersama bumbu dan juga tepung. Oh berarti itu penggilingannya udah langsung dicampur jadiin satu? Ya sudah jadi Jadi satu kan. Begitu sudah jadi satu di tempat gilingan langsung sudah jadi adonan baksonya. Oh gitu. Nah itu setelah jadi adonan bakso kan pulang nih. Nah Iya. itu langsung dikerjain atau ada jeda waktu untuk istirahat? Kan tadi berangkat 5:30. Kalau waktu 5:30 di Wonosobo kan masih agak gelap lah Mas. Ya, Bikin isi peteng. betul. Ya kalau sudah waktu pasti ada. Pulang pasar kita taruh belanjaan, buat kopi, makan gorengan dulu, buat isi perut kan. Berangkat pagi pasti perut masih kosong. Berarti nek kopi ora nganti telat lah Mas. Intinya ngopi sih. Iya, pokoknya intinya ngopi dulu sambil udut Oke, juga. siap. Boleh Mas itu Mas. Oke, Kalau sampai siap. santai Mas, itu ngobrolannya. Nah, nek proses ngawene bakso ki nganti pirang jam Mas biasanya? Kalau proses gawe bakso itu ya sekitar 30 menit lah untuk memasak baksonya. Kita mulai start biasanya jam 8 Jam 8 pagi pagi mulai membuat adonan. adonannya kita buat bulat-bulat. Oh, iya bakso. Ada yang iya ada yang diisi telur puyuh juga ada. Ini ada permintaan juga, kadang saya isi dengan sambal yang lagi tren, bakso mercon itu. Bakso mercon. Iya. Oke. Berarti banyak inovasi lah Mas, banyak topping. Iya. Intinya kita kreatif dulu. Oke. Nah, untuk bumbunya Mas, kuwi ana resep rahasiane ora saka Kalau keluarga? resep rahasia nggak ada lah. Berarti Paling itu resep turun temurun, cuma ya bumbu biasa. bumbu bakso Bumbu normal, bakso normal. liya-liyane ngono Iya, ya. ada. Oke. Bawang, merica, terus uyah, micin juga. Jangan ketinggalan micin. Generasi 2000 Iya. Mas, generasi micin. Cuma dikelalen Iya, berarti. siap.
Terus nek dagang kuwi mulai jam berapa Mas biasanya Mas? Dagang mulai jam 1 pada duhur kita sudah mulai berangkat untuk ngetem jam 1 sampai jam 3 di depan Gapura Tengah Dusun Kualuan, jam 1 sampai jam 3. Jam 3 untuk jangkauan wilayah. Jangkauan wilayah masih wilayah Sumberwulan. Untuk paling Paling desa tetangga lah, desa yang tetangga ya ada Kadipaten Manggis, terdekat. Limbangan, Limbangan. Janti juga. Nah untuk harapan kelanjutnya Mas, Kalau untuk usaha baksonya. harapannya semoga ya tambah lancar, bisa membuka cabang. Ya barangkali bagi kaum muda yang masih bingung mencari kerja, mari kita berdagang biar tidak nganggur terlalu lama. Nah sekarang kan masa pandemi Mas, Ya. ini kan yang tadinya kerja dapat penghasilan tetap kan seperti yang lain lah. Teman saya juga ada, dia kerja di perusahaan karena masa pandemi kan di PHK. Nah, Ya, harapannya itu gimana Mas di masa pandemi ini? harapannya semoga pandemi ini cepat hilang, Amin. semoga semua kembali normal. Amin. Ya saya juga merasakan dampaknya juga. Oh. Yang dulu daging sampai 3-4 kilo sekarang ya menurun. Berarti untuk omset per harinya itu agak menurun dari yang normal ke new normal. Ya betul, ada penurunan, sudah pasti itu. Apalagi musim sekarang kan seperti ini, nyari kerja susah. Ya sih Mas. Lah itu ya kita syukuri aja lah apa yang ada. Yang penting setiap hari kita masih bisa jalan, masih bisa dapat penghasilan. Oke. Yang penting kita dibanyakin rasa bersyukur Iya, lah betul. untuk saat-saat ini. Nah tadi kan sempat bicara untuk masalah sistem perdagangan. Dagangannya kan di wilayah Kualuan dan desa sekitar lah, tetangga desa gimana itu kan. Tadi kan sistemnya keliling Mas. Nah di rumah itu ada yang standby atau enggak gitu? Atau buka cabang di depan rumah atau di mana, atau di kios mana gitu kan? Harapannya pasti bisa buka cabang. Kalau di rumah ya insya Allah ada kedepannya. Gerobak juga saya sudah ada. Jadi untuk yang mencari bakso idola kedepannya di rumah standby keliling juga ada. Juga menerima pesanan untuk yasinan, kumpulan RT, tahlilan atau acara hajatan juga bisa. Oh berarti dari Pak Soleh dia menerima pesanan juga. Untuk kalau di kampungan pasti ada acara, walaupun ada kumpulan RT, musyawarah desa, ngaji tiap malam Jumat. Nah itu yang penting guys, ngaji malam Jumat guys, jangan yang diingat cuma sunahnya doang malam Jumatnya. Oke sahabat proyek, bagi yang mau memesan bakso idola bisa hubungi beliau. Mungkin bisa dikasih tahu Pak atau Mas Soleh alamat tepatnya. Kalau untuk yang mencari bakso idola, alamat tepatnya di Dusun Kualuan, RT 16 RW 5, Desa Sumberwulan. Oh, oke. Jangan lupa. Mungkin biar lebih jelasnya Anda bisa hubungi nomor di bawah ini. Itu lebih mudah, lebih praktis untuk menanyakan berapa porsi Anda yang mau dipesan dan berapa jumlah bakso yang Anda mau pesan. Ya mungkin gini Mas Soleh, kan dari sahabat proyek sendiri barangkali atau berminat lah pengen usaha bakso khususnya atau yang lain, itu sarannya gimana gitu untuk bagi yang newbie atau pemula? Ya, untuk semua sahabat proyek yang ingin memulai usaha atau entah itu usaha bakso atau usaha apa saja, saran saya yang pertama adalah niat. Oke. Yang kedua itu kata bapak saya, ajak isinan. Oh, yang penting enggak Karena kalau kita gengsi atau malu biasanya kita jadi minder. Oh. Itu kata bapak saya, niat, ajak isinan, ikhlas, dan terus berusaha. Oke, mungkin sahabat proyek bisa Anda dicerna sendiri dengan kata-kata beliau yang satu itu
yang penting niat, jangan gengsi. Yang kedua berusaha ya Pak Soleh. Iya, Nah, berusaha. berusaha dan ikhtiar lah, dan berdoa kepada yang Maha Kuasa gimana biar dilancarkan usahanya begitu. Mungkin dari pihak Mas Soleh sendiri ada slogan biar masyarakat itu bisa mengingat bahwa itu bakso dari produk buatan Mas Soleh gitu. Kalau slogannya itu namanya saya ada itu bakso idola, dan slogannya itu bakso idola, my trip my bakso idola. Dan juga ada satu lagi itu untuk yang sekarang urip ke orang mau mampir ngombe tok. Itu istilahnya kan ada, tapi saya tambahin urip ke orang mau mampir ngombe karo mampir bakso, tapi baksonya bakso idola Pak Soleh. Oke, mungkin yang teman-teman biar lebih mengingat lagi bahwa itu bakso idolanya Pak Soleh. Satu, slogannya my trip my bakso idola. Dan yang kedua, slogannya urip kuwi ojo mung mampir ngombe Ya, karo bakso, tapi baksone Pak Soleh. iya. Oke, sahabat proyek, mungkin gitu aja Mas Soleh Ya. untuk kita ngobrol santainya inilah. Mungkin Kopinya Mas. oke, siap Mas, kita ngopi dulu Mas. Iya. Mungkin itu saja. Makasih untuk kisah inspirasinya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat proyek tersendiri. Sama-sama. Oke, cukup sekian sahabat proyek kisah inspiratif dari pengusaha bakso dari Kualuan. Mungkin sampai di sini kita akan berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kami. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My trip, my bakso idola.